Oke, dimulai. Pak Adi, 2 hari ini market lagi demam, kerokan. Portfolio saya jadi pada merah, Pak. Apakah ini normal, Pak? Jawabannya adalah normal, Pak Ibu. Normal. Iya. Ketika market merah, ya otomatis portfolio kita lebih besar kemungkinan untuk jadi merah. Kok bisa? Karena portfolio kita itu juga tergantung dengan arah market, terutama IHSG. Jadi ketika IHSG pada menghijau, otomatis portfolio Anda akan tambah hijau royo-royo dan sebaliknya. Jadi Pak Ferry, jawabannya adalah normal, Pak. Jadi Anda bukan satu-satunya di market, Pak. Ya, banyak, Pak. Jadi kalau ketika market merah dan fotonya hijau, ya memang itu di luar normal sih, ya. Tapi ya besar kemungkinan ketika market merah, otomatis banyak yang merah. Jadi ya, you are not the only one, Pak. Halo Bu Indrawati, selamat siang. Kemudian berikutnya apa berikutnya tadi ya? Tunggu. Berikutnya pertanyaannya adalah kemudian apakah udah terjawab Pak Ferry? Udah terjawab Pak? Oke, mantap. Ya. Kemudian gimana caranya bahwa kita bisa punya kesabaran nahan saham sampai bisa floating cuan puluhan bahkan sampai ratusan persen, ya. Jawabannya nggak pakai panjang-panjang Pak Ibu, ya, cuma satu. Apa itu? Sabar. Dah beres. Sabar. Tapi Pak Adi, kalau market merah kayak gini Pak, ya, otomatis portfolio jadi ikut merah Pak. Saya jadi gatel mau take profit Pak. Ya nggak apa-apa mau take profit. Kenapa? Karena taking profit anytime itu nggak pernah dosa Pak Ibu. Terus gimana caranya saya bisa cuan ratusan persen Pak Adi? Oke, setiap orang itu pasti punya style sendiri-sendiri. Ada yang suka scalping, ada yang suka swing, ya. Jadi otomatis kalau Anda mau cuan ratusan persen itu harus nge-swing trading jangka panjang. Ya, cuman resikonya, ya, ingat ya Bapak Ibu ya, setiap kemungkinan, setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Oke? Ketika swing panjang, otomatis kita memanfaatkan namanya momentum atau mengikuti sebuah tren. Ya, otomatis sebuah tren yang lagi uptrend naik, ya, itu nggak selamanya perjalanannya mulus. Oke, ada naik turun, naik turun, naik turun. Jadi ketika kita melihat sebuah portfolio cuan sampai 100, 200, 300%, apakah setiap hari saham itu pernah naik terus? Ya enggak sayang, ya. Malah mungkin terjadi ketika pertama kali beli itu saham malah merah 1-2 minggu, enggak hijau-hijau, galau. Jadi apa? Waduh ini gimana ya Pak Adi ya? Kok ini saya punya saham tower enggak jalan-jalan, ya? Kok sideways terus gitu ke sana kemari, ya? Saya nggak sabar, ya. Benar ya Julian ya? Karena saham itu sedang memasuki masa sideways. Kalau masa sideways itu bisa naik, turun, naik, turun, naik, turun. Bikin jengkel, Pak Ibu. Tapi memang fase sideways itulah yang harus dijalani oleh semua saham. Tergantung level kesadaran sang trader itu sendiri. Ya, jadi katanya jangan dienak. Wah, enak ya, bisa cuan antam sampai 300%. Dahsyat. Itu bisa. Tapi Bapak Ibu, apakah semua saham yang kita beli itu langsung pada cuan semua? Ya enggak. Ya, malah harus di tengah-tengah jalan malah mungkin ada yang harus di-cut loss. Oke. Jadi tetap prinsipnya adalah let your profit run, ya. Let your profits run, ya. Ketika cuan itu jangan 1%, 2% diambil aja, ya. Dan belajar untuk nahan cuan. Dan cut your losses short, ya. Rugi tipis itu cut. Apalagi udah 3 merah, ya, pixelnya
atau VIBAR-nya lagi merah, udah out aja, beres. Oke. Dan saya selalu tekankan ketika yang baru pertama kali belajar, itu pasti Anda ketemu banyak sekali variabel atau situasi di market jalanan, oke, jalanan. Ya, contohnya seperti ini. Market hari Jumat lagi kena hari taking profit nasional. Ini minusnya udah hampir 2%, ya. Apa yang Anda lakukan? Ketakutan, ya? Atau Anda sabar aja, ya? Atau Anda cari rumor kiri kanan, ya, ada apa nih kok market jadi merah seperti ini? Ya biasa, Pak Ibu. Ingat Pak Ibu, perjalanan sebuah saham itu bisa naik ya belasan, puluhan, ratusan persen. Itu pasti perjalanannya tidak mulus. Oke. Seperti kita lihat orang kaya rupanya banyak, naiknya Rolls Royce, Mercy S600 ya atau G36 ya. Ketika kita lihat dia sekarang, itu sama aja kita lihat sebuah saham udah naik 300%. Wah, enak ya. Wah, kemana-mana naik mobil mewah rupanya banyak. Tapi ketika dia sang orang kaya ini pertama kali merintis usahanya, jatuh bangun, apakah dia setiap hari usahanya itu bakal lancar terus? Ya enggak, Pak Ibu. Enggak. Ya, tapi kita cuma lihat ketika udah jadinya aja. Oke. Dan selalu diingat ya, kita adalah swing trader. Oke. Kita adalah para trader yang memfollow trend, mengikuti tren. Oke. Jadi kita kalau lihat pergerakan sebuah saham itu melihat jangka menengah dan jangka panjang. Oke, jadi jangan diasumsikan setiap saham yang kita beli sekali enter buy itu langsung jos OTW ke bulan. Ya, sekali lagi saya harus bilang ini berkali-kali. Oke, kenapa ya? Karena juga ada beberapa member kita yang masih baru belajar trading saham. Oke, jadi jangan diasumsikan. Sekali tekan enter buy, itu saham langsung OTW ke bulan. Enggak sayang, tapi apakah bisa? Bisa, tapi enggak tiap hari. Oke, jadi kuncinya adalah sabar. Oke, kedua, ya, jangan scalping. Oke, jangan scalping. Ya otomatis lah. Kalau scalping kan nggak mungkin punya cuan sampai puluhan ratusan persen. Lah gimana caranya segitu? Cuan 2-3% langsung diambil, ya. Kalau mau cuan sampai ratusan persen bahkan, Anda harus mau swing trading. Dan kalau mau nge-swing itu butuh iman setegar karang. Oke, iman setegar karang. Oke, seperti apa? Ya seperti ini. Karena lagi merah ini, tahan nggak lihatnya? Kemudian kalau nge-swing otomatis minimum Anda harus pakai time frame daily atau weekly, Pak Ibu. Weekly. Kalau saya pakai weekly. Oke. Kenapa saya pakai weekly? Karena saya nggak mungkin nonton market maksudnya nggak mungkin saya trading tiap hari. Bapak Ibu tahu sendiri ya, tahu sendiri ya. Ini ya, saya lihat portfolio saya. Ini ya. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Saya punya Agro, Aisyah sampai 24% minus ya. Bepro, Nickel, NKP, IMAS, ERA itu ya. Apakah saya kan beberapa kali selalu regularly ya. Saya kan selalu tunjukkan portfolio saya kan. Salah satu portfolio yang saya manage ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat, saya tidak selalu punya posisi baru, betul? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Iya, betul. Jadi Bapak Ibu, kalau trading itu jangan TikTok, tang-ting, ya setiap hari scalping, itu malah stres sayang.
Ini adalah trading. Kalau Anda mau cuan, Anda harus punya seorang trader harus punya visi jangka menengah, jangka panjang. Trading saham itu adalah sebuah bisnis, dan kalau bisnis mau survive, mau thrive, mau prosper, mau berkembang, mau makmur, terutama dalam jangka panjang, kita harus mikir jangka panjang. Jadi kalau mikir jangka panjang, itu jangan pakai hourly, apalagi 30 menit. Ya, minim Anda harus pakai yang daily atau weekly atau kalau mau ke kepanjangan ya. Maksimal weekly ya. Weekly. Tapi tidak semua orang itu punya resiko toleransi yang sama. Oke. Gimana ilustrasinya? Seperti yang Bu Betty kemarin tanya, Pak, apa sih bedanya ya range-nya antara R1, ya, R2, R3, S2? Apa yang maksudnya kalau semakin besar time frame itu semakin besar range-nya? Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ya contohnya. Ini dia. Ini adalah chart namanya BBRI. Oke, BBRI. Antara R1 ke R2 itu berapa itu selisihnya? Sekitar 4%, 3,7%. Ya. 3,7%. Dan dari R2 ke R3 itu sama-sama juga sekitar 3-4%. Betul? Betul? Kalau betul, belum betul. Kalau bingung, belum bingung. Ini saya mau pelan-pelan aja, supaya gampang dimengerti. Karena masih banyak dari member kita yang masih baru belajar trading saham. Ya, dan ini dia ya, S1 ke S2, 3,7% kira-kira. Ya, range-nya. Ini apa ini? Ini adalah chart yang namanya daily. Oke, daily. Ya, daily. Kemudian, mari kita cek gimana chart weekly-nya saham namanya BBRI ini. Kalau dari awal, ya, daily-nya antara R1 ke R2 itu range-nya sekitar 3-4%. Coba kita lihat gimana weekly-nya BBRI. Ini ya, sekarang saya akan switch ke weekly ya. Thread. Bentar ya. Thread. Nah, ini dia. Antara R1 ke R2 itu berapa selisihnya? Hampir 7%, Pak Ibu. R2, R3 sama juga hampir 7%. S1 ke S2 7% juga, S2 ke S3 7% juga. Ya, ini weekly. Oke. Jadi apa artinya? Semakin besar time frame yang Anda pakai untuk ambil posisi atau memutuskan beli atau memutuskan sell sebuah saham, ya, semakin besar Anda pakai time frame-nya, itu otomatis semakin besar resiko yang Anda harus siapkan atau upeti yang Anda harus siapkan, dan semakin besar pula reward alias return yang Anda bisa hasilkan. Oke. Tapi tidak semua orang punya level atau toleransi atas risiko yang sama. Oke, jadi kalau Anda mau cuan puluhan sampai ratusan persen, minim Anda harus pakai time frame yang namanya weekly. Oke, apakah sampai sini jelas? Jelas? Kalau jelas, belum bilang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Jelas ya? Oke, jelas ya. Tapi Anda harus ingat, kalau Anda mau pakai time frame weekly, otomatis itu lebih panjang lagi. Ya, kalau lebih panjang lagi, Anda akan berisiko melihat market hari ini lagi merah seperti itu. Apakah iman Anda cukup kuat dan Anda cukup tabah melihat market atau portfolio yang lagi merah? Itu silakan dijawab sendiri-sendiri. Kenapa? Sekali lagi saya bilang bahwa setiap trader itu punya style masing-masing. Oke, tidak ada satupun style yang paling sempurna. Ya, tapi style yang paling ideal untuk masing-masing trader adalah style yang paling sering bikin dia cuan. Oke, dan kenapa semakin besar time frame Anda pakai, semakin besar pula risiko dan return yang Anda bisa terima, karena ya untuk Anda bisa memakai time frame yang gede-gede, ya weekly, ya
itu Anda harus bisa mengakses emosi yang ada di namanya. Ini dia, power. Oke. Jadi tahukah Anda kenapa Warren Buffett ya atau investor dunia itu bisa kaya raya? Karena mereka pakai time frame gede-gede, Pak Ibu. Dan mereka masing-masing punya kualitas emosi yang ada di dalam power. Apa aja itu? Ya, berani. Oke, berani. Oke. Gak peduli mau belinya pakai fundamental kayak teknikal kayak ya, tapi kalau Anda berani, kalau Anda bisa pakai time frame weekly ya atau yang besar-besar ya, Anda harus punya keberanian, Pak Ibu. Kemudian Anda harus netral, objektif ya. Nggak peduli Anda dapat saham bagus itu dari chart weekly kek, atau dari chart monthly kek, atau dari chart daily kek, atau dari teknikal kek, atau dari fundamental, atau dari dibisikin bisikan gaib kek, dapat wangsit dari jin penunggu pohon semangka kek, ya apapun saham bagus yang Anda terima, ya apakah ada jaminan bahwa saham itu bakal jalan dan harganya naik? Ya enggak, Bapak Ibu. Tapi ketika Anda nemu sebuah saham yang bagus, Anda pasti harus berani, ya netral, ya objektif. Anda pasti harus punya kemauan dan keuletan untuk bisa tabah ulet untuk melihat market yang dikerokan seperti ini. Ya, kemudian Anda harus ikhlas dan pasrah. Wah, ikhlas dan pasrah ini Anda ini harus punya rasa ikhlas loh. Ya. Trading itu adalah sebuah seni dari kemungkinan, probabilitas. Misalnya, amit-amit harus cut loss sekalipun, Anda harus ikhlas itu. Ya, jangan dikira orang kayak Warren Buffett itu nggak pernah salah dalam sepanjang hidupnya. Pasti pernah, Pak Ibu. Kalau Anda baca biografi beliau, wah pasti dia pernah rugi di IBM, rugi di DTR kan gede-gedean. Ya, kalau dia pakainya apa? Monthly mungkin ya, atau yearly bahkan ya. Kalau kan dia sekali pegang itu sampai bertahun-tahun. Ya, saya sih enggak. Ya. Dan kemudian berikutnya, ketika Anda nemu saham yang bagus, gak peduli dapat dari mana, fundamental kayak teknikal kayak, ya, mau dari Tiara kayak, mau dari Taurus kayak, ya, Anda tetap harus rasional. Gimana rasanya rasional? Harus disiplin money management. Oke, belinya rata, gak peduli Anda nemu saham yang fundamental bagus, sekinclong apapun, ya, tapi Anda kalau itu all in di situ dan kalau nggak siap sama risikonya, ya, alias nggak rasional, alias dilandasi oleh namanya serakah yang divorce, ya, itu besar kemungkinan investasinya akan gagal. Oke, jadi trading itu adalah 10% sistem, ya, apa itu sistem? Teknikal, fundamental, ya, bisikan goib, dapat wangsit, ya, sistem itu. Ya, tapi 90% itu adalah emosi, Pak Ibu. Apa aja emosi itu? Emosi itu seperti ini loh. Force and power. Semakin besar level kesadaran Anda, semakin tinggi level emosi Anda udah nggak perlu cari cuan, malah dicari cuan. Oke, semuanya. Oke, ini cari device ya, contohnya seperti ini. Ya. Oh, sebelum kita cari contoh sahamnya, ya, saya harus pastikan dulu Bapak Ibu mengerti perkataan saya. Oke, apakah sejauh ini Bapak Ibu mengerti apa yang saya omongkan? Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti? Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi nggak peduli Anda mau beli saham pakai Tiara kayak, pakai Taurus kayak, ya, dapat wangsit dari dukun sakti kayak. Tapi kalau ngeliat market lagi merah seperti ini, ya, Anda punya dua pilihan. Takut, ya, divorce, atau berani di power. Ya, berani itu bahkan juga termasuk berani cut loss loh ya. Karena apa? Orang yang berani cut loss itu berarti dia berani
mengakses emosi namanya ikhlas dan pasrah, dan ikhlas dan pasrah itu ada di power juga. Apapun apapun setiap keputusan apapun yang Anda ambil dimotivasi oleh yang namanya power, maka Anda pasti hoki. Amin, Bapak Ibu. Yes, betul. Kalau dengerin saya ngomong ini, ya kayak, Pak Adi ngomong apa? Ini ngomong kok mistis-mistis, ya, pakai spiritual segala, ya. Tapi tahukah Anda, meskipun saya kasih sahamnya pun loh, saham ini bagus ini, jangka panjang bagus ini. Tapi kalau Anda, kalau sang trader tidak tahan iman, percuma. Ya, meskipun saya kasih saham ini loh punya peluang bagus ini, ya bisa cuan 2%, 3%, ya. Anda tahu sahamnya, ya, tapi kalau ketika beli sahamnya itu isinya cuma force, mulu takut, mulu nervous, mulu dah hampir mustahil kena 300%. Coba tanya sama Pak Oho. Gimana Pak Oho? Ada nggak Pak Oho di sini? Ketika Pak Oho punya Antam, Pak, ya, apakah itu berjalannya mulus, Pak? Sampai bisa cuan 300%, Pak? Yo enggak, Pak Adi. Enggak. Ya jelas goyang-goyang dompet, ya, betul Pak Oho, ya. Betul. Oke, sekarang setelah Anda mendengarkan khotbah saya, maka kita akan praktek. Oke, gimana cara prakteknya? Langsung screening sama apa aja yang punya peluang besar untuk bisa naik puluhan bahkan ratusan persen. Oke, berhubung ini hari Jumat, maka kita akan cari saham-saham apa yang bagus di weekly. Klik. Sembari nunggu, ya. Pokoknya yang bilang, wah fundamentalnya bagus, gini, ya. Tetap, Bapak Ibu, kalau dia, jadi gini ya, yang membedakan antara penjudi, pemain saham, dengan trader saham, itu adalah 4 pertanyaan. Oke, 4 pertanyaan. Pertama, dia harus tahu dia beli apa, saham apa. Secara mandiri, oke, semua ini ya, 4 pertanyaan ini ya. Kedua, belinya di harga berapa. Oke. Berikutnya, belinya seberapa banyak. Nah, ini penting ya, seberapa banyak. Ini penting. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan money management. Oke. Keempat, jualnya di harga berapa. Oke, tapi kalau trader pro dia bisa jawab ini, Ibu. Secara mandiri. Oke, biasanya orang belajar tinggi-tinggi itu cuma apa? Biasanya dia cuma fokus untuk cari saham apa yang bagus. Ya, kalau belajar tinggi-tinggi alias title-nya tinggi-tinggi, ya, tetap meskipun dia nemu sebuah saham yang fundamentalnya bagus sekalipun, ya, tapi rata-rata, ya, mereka itu nggak bisa jawab 3 pertanyaan berikutnya. Harganya berapa? Ini yang penting. Belinya berapa banyak? Ya, dan ini jualnya berapa? Belum tahu biasanya. Dan itu bahaya, Pak. Oke. Sebelum saya tunjukin sahamnya, oke? Sebelum saya tunjukin sahamnya, mari kita lihat dulu gimana kondisi market secara umum, oke? Artinya secara umum adalah apakah market hari ini lagi mau crash, ataukah ketika amit-amit ya, ketika market lagi minus hampir 2% gini, ya, apakah ada corona tahap kedua, gitu ya? Oke. Pertama yang saya lihat tuh biasanya adalah gimana kondisi market dunia. Oke. Gimana kondisi market dunia? Pertama saya lihat ini dulu. Ya, Amerika. Oke. Ini dia Amerika. SPY.
alias S&P 500. Ya, ini adalah ini adalah indeks bursa saham Amerika. S&P 500 itu adalah LQ45-nya Amerika. Menurut Bapak Ibu, dengan S&P 500 atau SPY, chart SPY seperti ini, ya, ini adalah market Amerika ya, dan market Amerika itu berperan sangat penting dengan pergerakan harga saham dunia. Ya, kenapa? Karena Amerika market cap atau kapitalisasi pasar bursa saham Amerika atau New York Stock Exchange itu adalah yang terbesar di seluruh dunia. Jadi kalau Amerika uptrend, otomatis seluruh dunia akan ngikut. Oke, termasuk Indonesia, apalagi Indonesia. Ya, contohnya saham di Amerika namanya apa? Tesla, oke, atau Facebook. Dalam satu hari, ya, transaksi jual beli itu satu saham, ya, anggap aja Facebook ya, itu bisa sampai 12 sampai 14 triliun, ya. Correct me if I'm wrong, tapi intinya adalah dari satu saham aja itu nilai volume transaksinya jual beli di saham itu, ya, itu bahkan bisa melebihi total transaksi di IHSG sendiri, Pak Ibu. Baru satu itu ya, padahal di Amerika itu ada sekitar 7 ribuan kira-kira ya. Nah, otomatis kalau Amerika naik, otomatis seluruh dunia, termasuk Indonesia, akan ikut. Dan kita juga harus lihat major trendnya, Pak Ibu. Jangan lihat daily, day by day, hari per hari, Pak Ibu. Harus lihat kemana sih arah market dunia. Kalau mulai arah market dunia, sekali lagi, kita harus lihat di Amerika. Nah, Bapak Ibu sekalian lihat ini. SPY, S&P 500. Ini chartnya lagi uptrend atau uptrend banget. Coba tolong jawab. Tolong jawab. Tolong jawab. Banget ya? Iya. Jadi intinya, market dunia itu baik-baik saja, Bapak Ibu. Santai aja. Ya, sekali lagi ya. Jangan pakai mindset para scalper yang cuma lihat market itu cuma satu hari per hari doang. Padahal sekali lagi saya bilang mulai dari awal, ini adalah sebuah bisnis. Anda kalau punya bisnis yang sukses harus punya visi, jangan menengah, jangan panjang. Jangan cuma lihat hari per hari doang. Kalau hari per hari doang, ya ini hasilnya minus 1,8, minus 1,9, ketakutan. Oke. Kemudian, ini dia. By the way, takut itu divorce ya, bikin apes Pak Ibu ya. Amit-amit. Kemudian ini dia, Nasdaq. Ini juga Nasdaq adalah salah satu saham teknologi, apa tuh indeks saham teknologi di Amerika. Ya, ini dia. Ini dia weekly. Uptrend atau uptrend banget. Udah nggak perlu peduli berita ya. Berita di media itu bullshit Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Apa yang terjadi di market itu kelihatan di chart. Oke. Iya nih, muncrat banget Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian setelah saya udah mengerti gimana kondisi market dunia pada umumnya. Ya, saya balik lagi ke Indonesia. Oke, Indonesia. Ini dia. Tunggu. HPX. Ini dia. Ya. Berikutnya, kalau kita melihat bursa saham Amerika sebagai pasar modal yang punya market cap paling gede, yang bisa mempengaruhi kondisi pasar modal di seluruh dunia, maka sama dengan Indonesia. Kita lihat saham-saham big caps, ya, yang transaksi jual beli itu paling gede sebursa efek Indonesia. Gimana kondisi chart mereka? Oke, kayak ini BRI ini ya, BRI. Oke, BRI.
ya, BRI. Oke. Menurut Bapak Ibu, dengan kondisi BRI seperti ini, ya, termasuk uptrend, sideways atau gimana? Atau downtrend bahkan? Saya ingin tahu. Apakah ini uptrend, sideways atau downtrend? Saya ingin tahu. Coba dijawab. Uptrend ini, ya. Tapi tadi hari ini BBRI itu turun 2,1%, Pak. Iya, kalau dilihatnya satu hari per hari, Pak Ibu. Hari ini itu 2,1%. Tapi sekali lagi, kita mesti harus ingat, tren jangan panjangnya. Oke? Dan kenapa kok BRI itu penting? Ya, kenapa kok BCA itu penting? Ya, ini di BCA, ya, BCA. Kenapa kok BCA itu penting? Tunggu sebentar, saya ambil dulu. Ada yang tahu kenapa kok BCA atau BRI itu penting? Ada yang tahu nggak? Coba bilang. Yes, karena big cap. Ya, kalau BRI merah, ya amit-amit. Kalau BCA merah, amit-amit juga, ya. Maka itu mereka bisa menentukan arah market pada umumnya, oke? Karena gede banget mereka punya market cap, Bapak Ibu. Ya, nah kalau gini, Bapak Ibu ya, BCA seperti ini, ya ini uptrend atau uptrend banget nih, uptrend atau uptrend banget nih, uptrend banget, Bapak Ibu, ya. Tahukah Anda yang berkeluh kesah portfolio kok merah? Kenapa? Karena dalam satu minggu ini, ya, satu minggu ini IHSG itu lagi sideways, naik turun, nggak jelas. Ya, itu BCA. Oke. Gimana kalau BRI? Gimana kalau BRI? BBRI. Nah, ini dia ya, ini dia sama kayak BCA. Dalam seminggu terakhir ini naik turun, galau ya. Sideways lagi. Ya. Kemudian cek lagi gimana composite alias IHSG. Ya, composite. Karena BCA dan BRI itu sideways, maka otomatis composite juga ikutan sideways. Nih dia. Seminggu lebih di sideways ini. Naik turun ya. Ingat Bapak Ibu, fase sideways itu wajib ya dilalui oleh sebuah indeks atau saham. Jangan harap setiap hari, setiap minggu itu saham yang dibeli pada naik terus kayak gini, Bapak Ibu. Ya. Kalau market udah kayak gini, beli apapun naik ini, Bapak Ibu. Ya, beli apapun naik ini. Beli apapun ini naik ini. Ya, tapi kemudian ketika IHSG balik satu lagi, ya, dan kemudian mengakibatnya bandnya meruncing seperti ini, ya, langsung naik turun, galau, Bapak Ibu. Jadi ya jangan heran kalau ketika market lagi uptrend kayak gini, beli apa aja, hijau beli apa aja, ya. Tapi kalau market lagi kayak gini, beli apa aja, hijau merah. Bayangin. Bayangin. Ini baru harian Bapak Ibu ya. Gimana kalau composite IHSG saat biasa itu bertahun-tahun? Gimana yuk? Ini dia. Ya, ini dia. Ini dia. Ya. Ini sebenarnya bertahun-tahun Pak Ibu. Mulai kapan itu? Mulai Desember 2017 sampai Januari 2020. Itu 18 sudah asik main saham. Berarti kita main saham dari saat yang apa? 2008. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, selama 3 tahun composite atau IHSG itu sideways.
Beli naik turun, naik turun, naik turun. 3 tahun loh itu. Ya, 3 tahun loh itu. Jadi ya, mohon maklum kalau Bapak Ibu yang baru belajar trading saham, mulai start ketika 2017, Pak Adi, saya punya saham, sempat naik banyak Pak, tapi ternyata turun lagi Pak. Kenapa itu? Karena market pada umumnya pada saat itu selama 3 tahun sideways terus. Itulah. Dan ketika sideways, otomatis band-nya jadi meruncing. Dan ketika meruncing, otomatis band-nya akan menjadi sebuah breakout. Di breakout, itu cuma ada 2 arah, mau ke utara atau ke selatan. Dan ternyata, setelah 3 tahun sideways, IHSG, band IHSG tambah meruncing, ternyata breakout-nya malah ke selatan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena namanya apa? Koronja di sini. Set. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah puji Tuhan ya bahwa market udah rebound lagi. Kenapa kok rebound? Karena sudah tembus di atas garis deadline atau McIntyre. Ya, kalau orang hunter bilangnya McIntyre. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu, oh ya, sekali lagi saya tanya lagi. Kenapa BC dan BRI itu penting? Karena mereka ada di sektor finance. Kenapa sektor finance itu penting? Karena finance atau keuangan atau duit itu adalah yang motornya pembangunan. Oke, jadi kalau motornya pembangunan itu lagi lancar, otomatis semua sektor industri itu besar kemungkinan bakal lancar. Oke, apakah Bapak Ibu sudah mengerti gimana caranya melihat tren market dalam jangka menengah dan jangka panjang? Sudah mengerti belum? Kalau mengerti, tolong belum mengerti. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti semua ya? Jadi ya santai aja Pak Ibu, santai aja. Oke, jadi jangan melihat segala sesuatu cuman hari per hari doang. Oke. Kalau hari per hari doang ya bakal galau Pak Ibu. Kenapa kok hari per hari kedua itu bakal galau? Sesuai dengan filosofi time frame. Semakin kecil time frame-nya, itu semakin volatile gerakannya, dan semakin besar time frame-nya, itu semakin kelihatan trennya mau kemana. Oke, udah ngerti ya, gampang ya, bagus. Dan berikutnya, kita akan masuk ke menu utama kita, saham apa aja yang bagus pada minggu ini. Oke. Wah, ini dia. TPI ini keren. Ya. Keren. Ya. Keren. Bagus TPI ini. Wah, apalagi TPI ini, monthly-nya mulai kelihatan mau muncrat ke utara, Pak Ibu. Bapak Ibu, kalau Anda punya TPIA, ya, let your profit run. Oke, jangan cuan 1, 2, 3% diambil. Itu sinting, oke? Ya, tapi meskipun itu disyukuri aja ya. Meskipun cuan receh disyukuri aja, oke? Tapi kalau Anda sekali lagi mau belajar cuan gede, dapat yang namanya compounding interest, ya, Anda harus berani bisa belajar menahan profit and letting your profit run. Dan karena apa? Karena letting your profit run itu butuh kesabaran dan kesabaran itu ada di namanya power. Dan semakin tinggi level kesadaran Anda, semakin tinggi Anda mengakses level yang ada di power, ya, maka Anda tidak perlu cari cuan, malah Anda dicariin cuan. Oke? Dan itulah yang bikin Warren Buffett kaya, bukan dari fundamental, bukan dari teknikal, tapi dari ini loh. Oke? Ngerti ya? Ngerti Pak Ibu ya? Kalau ngerti, tolong bilang mengerti. Oke? Bisa nambah Pak TPA Pak? Tambah Pak. Oke. Tapi kalau belum 100% ya, tambah aja. Tapi kalau udah 100%, nggak usah tambah lah, janganlah. Tapi Pak Adi, saya mau yang pakai advance money management Pak. Boleh, nggak apa-apa, pakai advance nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda siap dengan risikonya.
Ya, ingat ya, saya selalu ngomong money management itu harus rata, terutama untuk yang masih baru belajar trading saham. Ya, kalau Anda udah punya jam terbang tinggi, ya Anda udah siap dengan risikonya, Anda full power, sabar, ikhlas, berani, ya rasional, berani cut loss, ya. Anda mau MM-nya nggak rata, silakan. Oke, yang penting Anda sudah siap dengan risikonya dan Anda ambil keputusan MM yang nggak rata itu berdasarkan dimotivasi namanya power. Sudah. Tuh, sudah, tinggal tunggu mem lagi. Oke. Ya, ya, udah ambil. Ya, berikutnya BC. BC ini keren ya. Tapi nggak ada volumenya ya BC. Nggak ada volumenya. Ntar, saya call dulu TPIA, swing weekly. Ya, buy TPIA 10.75 swing weekly. Buy TPIA 10.375 swing weekly. Oh iya, mau saya baru ingat, yang bikin Lo Keng Hong kaya juga, yang bikin Warren Buffett kaya juga, itu bukan dari fundamental, Bapak Ibu, tapi dari apa? Emosi. Ya, emosi. Anda mau tahu emosi itu artinya gimana? Ya, kayak gini misalnya. Gini dia. PPIA weekly misalnya ya. Atau gini aja lah, agro lah, yang apa? Yang ekstrim lah ya. Ini dia agro. Kita mulai dari apa nih? 2 Oktober. Oke, 2 Oktober. 2 Oktober 2020. Daily thread ya. Ini ya. Atau 10 Oktober lagi ya. Tunggu dulu. Weekly. Oke. Ini dia ya. Saya gini ya. Saya call di sini ya, weekly ya. Ya. Meruncing independen. Oke. Saya call mau nih. Kenapa saya call mau? Kan weekly-nya, monthly-nya loh, udah mulai mekar nih monthly-nya, agro. Ini saya simulasikan ya dengan data historis ya tahun lalu ya, agro. Gimana caranya agro itu kok bisa naik sampai 340% ya? Gimana yang Anda rasakan week by week, day by day bahkan. Oke. Weekly seperti ini. Oke, weekly seperti ini. Oke. Bagus, naik nih ya, beli naik di sini ya. Oh. Bentar. Saya coba belinya. Shred. Nah, ini beli situ. Oke. Kemudian, apa yang terjadi minggu berikutnya? Shred. Naik. Wah, happy dia. Asik, naik, happy. Ya. 1 minggu naik berapa persen itu? Naiknya 36%, Pak Ibu. Bayangin. Ya. Kemudian, besoknya, shred. Turun. Waduh, gimana nih? Balik ke open loh ini. Sorry. Belinya di berapa itu? Belinya di 446 ya. Besoknya minggu depannya set. Balik kemana itu? Balik ke 446, balik ke berapa ini sih? Belinya di 332. Belinya di 332. Baliknya ke 350. Sudah sempat cuan 36% dalam seminggu, Pak Ibu, agronya. Kemudian dalam akhir minggu berikutnya, malah hampir balik harga modal. Nyesek nggak? Ayo, coba nyesek nggak? Nyesek nggak? Coba bilang, apakah iman dia cukup kuat untuk pegang agro? Bahwa dia punya keyakinan bahwa ini agro bakal naik ya, karena apa? Monthly-nya bagus. Ya, tapi ketika Anda beli sempat cuan 36% ya, sekali yang terbaik. Kemudian minggu depannya balik ke hampir harga modal. Nah, apakah Anda cukup kuat imannya? Berikutnya, shred naik dikit ya. Shred nggak jalan. 2 minggu nggak jalan, Mbak Ibu. Padahal di grup sebelah, wah, saya cuan Inco 10% ya, saya cuan apa itu banyak ya, BRPT 5%, gemes nggak?
Gemes nggak? Apakah iman Anda cukup kuat untuk melihat noise seperti itu? Kelihatannya enak, kelihatannya ya, cuma 3% ya. Ya, tapi apa yang terjadi berikutnya? Apa yang terjadi berikutnya? Dor, naik dikit. Dor, naik, naik lagi, naik banyak gitu ya. Wah, ini dia. Udah gatal di sini mau take profit ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Taking profit anytime itu nggak dosa, Pak Ibu. Oke, kemudian apa? Ini satu minggu naiknya berapa? 34%. Dan berikutnya berapa turunnya? 5,3%. Ya, ya enak. Kalau udah jadi, lagian Anda kan udah tahu kalau agro itu happy ending, ya. Tapi kalau pada tanggal 30 November ini, apa yang Anda rasakan? Gua dikibulin bandar atau gua dibuat main bandar, bla bla bla, itu bullshit, Pak Ibu. Ya kalau ada orang yang sampai bisa ngomong kayak gitu, itu berarti apa? Mentalnya nggak cukup kuat, Pak Ibu. Berikutnya apa yang terjadi? Seret. Enak nih naik terus ya. Enak terus ya. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang? Turun ini. Ya. Dalam satu minggu ini turun berapa? 18%. Apakah mental Anda cukup kuat, Pak Ibu? Jadi, nggak peduli sekali lagi, saya bilang bahwa sebuah saham ini bisa bagus untuk namanya invest jangka panjang kayak, atau weekly-nya bagus kayak, atau monthly-nya bagus kayak. Tapi sekali lagi, jangan harapkan perjalanan saham itu sampai bisa puluhan bahkan ratusan % naiknya itu bakal mulus. Oke? Kenapa saya ngomong berkali-kali supaya sadar, ya, supaya sadar. Oke, ini repetisi, Pak Ibu ya. Repetition is the mother of all practice. Oke? Berikutnya, Chen. Oh, ini bagus nih Chen ya, tapi ini nggak ada volumenya, cuma 19 M seminggu. Berarti satu hari kan berapa? 2 M, 3 M, jangan deh. Tebik, wah breakout of box. Apa ini bagus? Ini bagus banget ini. Tapi ini udah di luar band. Saya nggak mau call lagi. Nggak, overheating. IBCM juga sama di luar band. Nggak mau. Lagi ini volume kecil. Kota, wah kota ini bagus ya. Daily, weekly, monthly, bagus juga kota ini ya. Tunggu, cek gimana order book-nya? Gimana order book-nya? Kota. Tidak, ini loh, ya, ini loh, ya. Bitnya minimalis, Pak. Bitnya minimalis, betul, ya. Jangan sentuh ini, oke? Jangan sentuh ini, oke? Kenapa? Ini loh, antriannya loh, cuma 1, 2, 8, ini single digit ini ya. Lagi ini lotnya cuma berapa? Cuma ratusan ini ya. Ya, meskipun ini tebel-tebel katanya ya. Tapi untuk dengan order book kayak gini, saya nggak mau call ini. Meskipun volume gede sampai 37 miliar, tapi ini besar kemungkinan cuman teman sendiri yang masakin bid. Jangan. Ya, meskipun chartnya bagus, saya nggak mau call ini ya. Bahaya. Kemudian Saratoga, waduh, tidak, jangan, ya, jangan dikejar. Oke, jangan kejar. CAKK, enggak mau, males. Bapak Ibu, ini dia Bank Mandiri, Pok. Gila, keren amat catnya. Woi, beli. Ya, buy BMRI 7225. Oke. Buy BMRI 7250 ya, sama aja lah ya. Oke, swing weekly. Ya, buy BMRI 7250 swing weekly. Ini dia, ya. Ini weekly-nya Bank Mandiri itu mau muncak, Pak Ibu. Wah, keren ini ya. Keren ya. Bank Mandiri sebagai salah satu major bank di Indonesia,
ya sama kayak BRI, BCA, ya, bukan BNI. Bank Mandiri aja punya chart seperti ini cakepnya. Ancang-ancang mau muncat atau expanding ke utara di weekly-nya. Weekly loh bahkan ya, weekly ini bukan daily ya. Dan Anda tahu sendiri bahwa Bank Mandiri ya dan Bank BNI ya dan Bank BBRI ya dan Bank BBCA bahkan ya, itu mereka punya chart yang sama. Jadi kalau salah satu aja dari mereka punya chart cakep kayak gini, maka besar kemungkinan bahwa finance atau sektor finance atau bank-bank lain yang besar-besar di Indonesia atau ya karena finance itu adalah driver dari ekonomi, maka indikasi sangat kuat bahwa IHSG itu adalah baik-baik saja. Oke, bisa dimengerti Pak Ibu? IPCC nggak mau call saya, udah ngebut ini. IMPC, IMPC itu apa ya? Oh nggak ada volumenya. Ya volumenya cuma 2M volumenya, enggak deh, jangan deh. Tadi Pak Lutar ditanya era gimana? Ya era ini oke lah ya. Oke lah ya, tapi weekly-nya udah overheating ya. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 minggu berturut-turut ini era naik terus. Apakah saya mau call ini? Jangan dulu deh. Coba cari yang lain dulu deh. Ya, lagi overheating ya. Kemudian apa lagi ya? PRMS, Pepo, Bina, Bunga, TBLA, ini keren juga TBLA-nya. Oh, boleh juga TBLA ini ya. Boleh juga TBLA. Oh, kayak gini monthly-nya. Volume gede banget ini ya. Nah, kan ini monthly-nya udah mau muncul gini ya. TBLA, weekly-nya juga uptrend. Daily-nya udah mulai ancang-ancang mau expand di utara ini. Nah, ini volume gede banget. Kalau TBLA sebagai saham di sektor agri, ya kayak gini jalannya, sebagus ini chartnya. Mari kita lihat gimana BPT. BPT, malah kena RB. WM, masih oke lah. Ya, kemudian gimana Ali? Ali, ya belum insap. Ali terus kemudian ini tadi pagi sempat tembus deadline ya di 12.050, tapi karena kena seret ya IHSG, maka dia balik lagi. Overall weekly-nya gimana? Masih oke. Masih oke weekly-nya. Monthly-nya masih oke banget. Jadi kalau TBL, kemudian ada lagi LSIP. Sama LSIP sama dengan persis dengan Ali ya. Monthly-nya udah 3 bulan naik terus, weekly-nya ya maklum lah ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu naik terus. Ini lanjut lagi 1, 2, 3, 4. 4 minggu ada 1 bulan ini saham naik terus ini. Kalau 2 minggu ini dia kena sesi profit taking ya maklum lah. Tapi kalau kita lihat major trendnya, alias di monthly-nya, ya masih on track lah, masih oke lah. Ya, tapi dari semua saham agri saya masih yang paling cakep itu adalah TBLA ini. Boleh kan nih? Saya setuju nih TBLA ini. Buy TBLA 1010, buy TBLA 1010, OB swing weekly. Buy TBLA 1010, OB swing weekly. Oke. Berikutnya. TBLA kapitalisasi pasarnya itu normal. Kalau big caps itu kayak BCA, BRI yang 1 hari bisa sampai ratusan miliar. Kalau TBLA itu 1 hari ya
20 M lah, ya 20 M lah kalau apa PPLA 20 M-an masih oke lah. BBRI, BNG, BBRI, DWM. Boleh nih, BBRI saya setuju nih kalau BOW di 4.700. Ya, Mandiri aja chartnya segitu cakep kok, masuk BRI enggak? Coba kita lihat yang lain. CTRA masih oke. Auto. SSMS. Ali. SMK boleh juga ya. D, W. Masih oke SMPR. Masih oke. Jadi Pak Ibu, kalau seorang market maker ya bisa menggerakkan sebuah saham seperti ini, apalagi volumenya segede ini volumenya, ya itu pasti ada apa-apanya pasti. Pasti ada something ya behind saham ini ya yang bisa sampai menggerakkan sampai sang market maker mau menggerakkan saham SMKR ini dengan segede ini volumenya. Ya, kemudian tapi kok kemudian sideways, ya biarin kan, nggak apa-apa. Ya. Dan kalau SMGR ini pabrik semen ini bisa naik seperti ini, maka sangat besar kemungkinan saham-saham yang persemenan lain ini juga bakal ikutan. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang namanya fundamental bla bla bla. Oke. BSD Monlit. Oke. Coba 3IM. Enggak, jangan dulu ngebut ini. Ya. Jangan dulu. Tapi 3IM ini keren ini ya, volumenya apa tuh? Monthly-nya ya. Dahsyat. Weekly, ya maklum lah ya kalau minggu ini merah ya. Ini loh, dua minggu loh kemarin loh, naik terus tuh. Jadi kalau hari ini kena sesi profit taking ya maklum lah, apalagi sekarang meskipun ini candlenya merah, tapi ini kakinya panjang, ini boleh lah, oke lah. Berarti dia tuh sempat dibanting dalam, kemudian naik lagi. Masih oke lah, no problem. Kalau Anda punya TKIM, mending di long hold aja ya. Hold, ya, INKP, apakah INKP udah 100% Pak Dir? Belum, Pak. Mending INKP Pak. Iya, ini INKP. Saya masih mau kalau INKP, masih mau. Buy INKP 13.025. Saya masih mau. Buy INKP 13.025. Oke. Buy INKP. Swing weekly. Saya masih mau INKP. Napasnya masih panjang. UTMG. Daily, weekly, monthly. Masih on track aja. UTMG. INKP udah. Baca. Java ini boleh Java ini. Kita sih daily, weekly, monthly. Kayak gini daily-nya ya. Gila. Gede volumenya ini. 168 miliar serius Java. Iya gila volume gede banget Java ini. 170 miliar, Bo. Boleh. Setuju saya kalau ini.
Boleh nih, saya setuju nih. Ya, Monthly-nya oke. Ini udah mulai akhir bulan dan ini VIBA-nya udah mulai hijau. Ya. Weekly-nya seperti ini. Ini seperti ini. Wah, ini malah kesempatan ini. Buy Java 1545 OB swing weekly. BJPR. Ya, oke. No problem. No problem. Indi. Escrow. Pegas. Wika. Tunggu Wika. W, D, W, M. Was gitu. Mending kita tunggu rebound dikit dulu. Mending kalau konstruksi kita nunggu mereka rebound dikit dulu aja. SCMA coba aja. D, W, M. Boleh juga SCMA. Tunggu dia rebound dikit dulu aja. Kita baru call. UNTR. Weekly, monthly, daily. Wah, boleh juga ini kalau di BOW ini ya, UNTR ini. Weekly seperti ini, monthly seperti ini. Siap-siap ancang-ancang mau muncul nih monthly-nya dia. Tapi kalau daily seperti ini, mending kita nunggu dia rebound dikit dulu baru kita call. Seperti yang Bapak Ibu lihat, saya kalau bikin chart ya tidak terlalu sensitif ya. Sejak nongol hijau di sini ya sampai sekarang ini masih belum ada sinyal jual. Dari VIBA-nya masih kuning hijau terus. Ya maklumlah. Kenapa? Karena selama ini ya Java cepin sama. Oke, Java cepin sama. Pak Alex, kalau tanya saya saham, Pak, ya, tolong selalu bilang saya lagi punya atau saya mau beli, oke, supaya lebih jelas. Aisyah Vibara merah, Aisyah Vibara merah. Oh iya, sudah dijual. Berarti tunggu besok, Pak. Lihat besok aja dulu, Pak. Ya, lihat besok dulu aja. Lagi punya, berarti ya udah, itu udah waktu merah itu. Tapi nggak ada bidnya, ya tunggu besok sore lagi, Senin. Tower. Bisa nambah, Pak, Tower. Tower BNI BTN. Tower. Oh, boleh nih. Boleh. Tower ini boleh nih. Tower ini boleh. Ya, saya setuju ini. Tower boleh. Saya setuju. Beli tower 1.000. Ya. Bro, ini udah jam 2.50 ya. Percuma kalau saya kirim apa itu di channel. Tapi saya setuju nih kalau BOW Tower di 1.000. Kemudian BNI BTN. BNI biasa. Masih layak hold kan nggak merah kan? Kan nggak merah kan? Fibernya masih kuning kan? Jadi hold aja, Pak. Pak Henry,
BTN. Ya di hold aja BTN. Ya, kan nggak ada merah toh. Santai aja. Ya, santai aja. Ini dia, sejak ini hijau di sini ya. Ya, berapa harganya? 1.30. Sekarang berapa ini? 1.800. Udah cuan berapa itu? Nggak ada merahnya di sini. Hah? Ini loh, di sini ya, sejak pertama kali hijau sampai sekarang di sini itu nggak ada merahnya. Coba dihitung berapa cuannya itu. Hah? Mulai dari 1.400 sampai 1.800. Nikel bisa masuk. Belum dulu, Pak. Tunggu nikel rebound dikit dulu aja, Pak ya. Nanti kita masuk, Pak ya. Kita masih harus meraba dulu. Gimana, berapa potongnya. Oke. Berapa potongnya. Imas, Pak. Imas, Pak. Kalau chart tiara 2 tupai itu udah merah ya out aja, Pak Henry. Ya. Tapi punya Pak Adi kok nggak merah? Ya karena style kita beda. Ya. Saya selalu nge-swing panjang. Itulah kenapa. Indikator saya itu tidak terlalu sensitif. Kenapa? Karena saya punya time frame beda dengan dengan aplikasi yang di sana. Oke. Gini Pak Alex, apa warna fiber void Pak sekarang Pak? Silakan dicek Pak. Bu Sri, gimana fiber bridge hari ini? Apa warnanya Bu? Apa warnanya Bu? Apa warnanya Bu? Warna kuning. Ini. Warna kuning ya. Ini. Merah. Yang bawah apa yang? Ya udah, aduh harus warnanya keluar tuh. Doit udah warnanya keluar. Ya, kan udah merah udah keluar. Kelvin tanya, daily merah atau weekly merah? Apakah pada dijual? Tergantung kamu belinya pakai chart daily atau weekly win. Kalau belinya pakai dari awal pakai chart daily, ya, ketika sorenya merah, out. Tapi kalau kamu beli pakai chart weekly, selalu tunggu hari Jumat. Oke, dan kalau belinya pakai weekly, hanya pakai chart weekly doang, jangan lihat chart daily. Jadi, kalau daily merah, apakah saya jual? Ya, saya jual. Kalau saya pertama kali belinya pakai chart daily. Tapi kalau weekly-nya masih belum merah, meskipun itu sahamnya di portfolio saya merah, selama itu weekly-nya fibernya nggak merah, saya hold. Nggak apa-apa. Apakah terjawab, Vin? Terjawab Pak Adi, thank you. Oke. Imas. Gimana fibernya, Pak Dir? Apa warnanya? Kuning, Pak. Yaudah. Terus kita apain sekarang? Bisa nambah. Belum lah. Jangan dulu deh. Kita tunggu Imas paling enggak rebound dulu dah. Ya, rebound dulu dah. Baru nanti aku call lagi. Ya. Bu, Pak tanya, gimana caranya kita buy pakai chart daily atau weekly? Ya, Anda ketika pertama kali beli, chart yang Anda lihat itu adalah chart daily atau chart apa? Kalau belinya pakai daily, kita ambil keputusan setiap sore. Kalau belinya pakai chart weekly, kita ambil keputusan setiap hari Jumat. Dah, itu aja. Simple. Ya, contohnya ini sekarang hari Jumat. Ya itulah kenapa setiap hari Jumat ketika saya kirim rekomendasi, itu ada yang saya tambahin swing weekly. Artinya adalah Bu Betty cuma boleh lihat chart yang namanya weekly tiap hari Jumat doang. Tidak boleh pakai chart daily.
Nggak boleh lihat market ketika Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu tidak boleh lihat market, Bu. Ya, Anda hanya boleh lihat market ketika hari Jumat doang, dan itu pakai chart yang namanya weekly. Jangan pernah sekali-kali Anda lihat chart namanya daily, itu percuma. Oke, itu percuma. Oke, apakah terjawab, Bu Betty? Nah, betul. Lebih baik mana chart weekly atau daily? Itu adalah sama seperti yang tadi saya bahas di awal video. Tolong nanti Bu Sri, tolong lihat video saya dari awal ya Bu ya. Ini saya record dan nanti jawaban dari pertanyaan Bu Sri itu ada di awal-awal video ini dibuat Bu Sri. Oke. Nih Bumi, Pak Ferry, silakan Bu dilihat. Pak Hendra Susanto, Aisyah, weekly-nya kuning fibarnya, hold atau nambah? Pak Hendra, Anda harus tahu dulu. Disiplin money management. Ya. Artinya apa? Alokasi belinya itu adalah harus rata dari semua saham. Oke. Jadi, apakah alokasi Aisyah, Pak Hendra sudah 100%? Tolong dijawab, Pak. Tolong jawab, Pak. Ya, tolong jawab. Belum. Kemudian Pak Hendra beli Aisyah itu pakai daily atau pakai weekly, Pak? Tolong dijawab. Daily. Kalau daily Aisyah, ya. Saya malah nggak mau beli, Pak. Ini kalau daily, kalau Anda punya Aisyah dan Anda beli Pak daily, ini udah saatnya udah out dulu, Pak. Ya, saatnya out dulu itu, Pak. Ya, jadi apa boleh nambah? Jawabannya tidak. Oke, kalau daily tidak. Malah saatnya harus exit, Pak. Apakah terjawab, Pak Hendra? Kelvin tanya, kemarin aku beli nggak pakai chart Ami Broker. Gimana caranya menentukan kapan exit dan hold-nya? Apakah gunain yang daily atau punya weekly monthly? Wah, Kelvin, apakah kamu sudah nonton videoku yang 2,5 jam? Tolong ditulis, dijawab. Gimana, Vin? Belum? Kalau gitu, tugasmu PR ini adalah tonton video saya yang 2,5 jam itu, dan jawabannya ada di video itu. Bagi yang belum nonton video itu, wajib hukumnya untuk nonton itu sampai lengkap. Oke? Dan Kelvin, kalau ada yang bingung-bingung setelah nonton video saya yang 2,5 jam itu, tolong ditulis semua pertanyaannya, ya. Kemudian kirim ke aku, nanti aku jawab. Oke, Vin? Oke, tinggal 1 menit lagi market close. Kita lihat gimana kondisi para tetangga kita. Tunggu ya. Hari ini bursa-bursa Asia lagi kena sesi profit taking. Ya nggak apa-apa lah. Ya, santai aja. Seragam kok. Nggak masalah. Normal itu ya, normal. Tapi Pak Adi, semalam 2 hari lalu Amerika lagi hijau, Pak. Ya biarin, emang kenapa emang. Sekali lagi, jangan dilihat hari per hari, oke? Lihat itu major trend-nya, Pak Ibu. Amerika itu sangat-sangat uptrend, ya. Dan meskipun chart indeks pasar modal di seluruh dunia itu adalah sama, ya, tapi jangan diasumsikan
kalau Amerika naik hijau, maka Indonesia juga bakal hijau. Itu enggak sayang. Enggak. Ya. Enggak, oke. Tapi yang kita harus tahu adalah major trendnya itu adalah sama, alias pergerakan chart semua saham, semua pasar modal di Indonesia, di dunia itu adalah similar alias sama. Kenapa kok bisa similar? Ya, logikanya perdagangan seluruh dunia itu saling berhubungan. Oke. Jadi kalau ada satu yang naik, otomatis yang lain akan terkerek dan sebaliknya. Ya, itulah logikanya. Kenapa? Kok chart semua market di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu pada mirip semua. Oke. Dan market udah close hari ini. Composite. Close. Ya, oke lah. Minggu ini composite ditutup dengan candle merah. Ya, alias kena sesi taking profit. Tapi 2 minggu yang kemarin itu composite pada hijau tebal. Ya, kalau hari ini tutup merah, ya maklumlah. Ya, harus ada sesi taking profit Bapak Ibu. Kalau enggak bahaya itu ya. Dan kemudian gimana daily-nya? Ya oke lah, daily, weekly, monthly-nya. Ini lihat monthly-nya udah mulai meruncing ke atas ini, ya band-nya. Berarti itu adalah indikasi bagus, Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan diasumsikan bahwa sebuah market yang punya major trend bagus, uptrend depannya, maka perjalanannya bakal mulus ke utara. Itu tidak, cuma ada di mimpi saya. Oke. Saya tidak jual training AMI Broker, tapi kalau mau belajar AMI Broker, silakan datang ke kantor saya kasih gratis, saya nggak narik biaya. Oke Pak Denis? Tapi kalau mau bayar saya nggak apa-apa, karena pahalanya besar. Oke? Ya. Oke. Market udah close, dan kesimpulannya adalah market dunia itu baik-baik saja. Dan semakin kecil time frame itu semakin volatile gerakannya, dan semakin besar time frame itu semakin kelihatan trennya, dan major trend dunia sekali lagi itu baik-baik saja. Nggak peduli di luar sana mau ngomong apa. Oke, jelas Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau tanya Pak Adi. Silakan. Pak, misalkan INKP Pak ya, kalau saya punya harga modal 12.000. Yes. Hari ini saya jual 13.500. Yes. Terus saya bebek lagi harga 12.800. Oke. Kan Oke. bayarnya hari ini yang di debit itu kan dihitung dari 12.800. Oh enggak Pak. Ketika kita jual INKP, ya, kemudian kita buyback INKP di hari yang sama, oke, maka harga average yang tadi kita jual itu masih dihitung dengan harga yang kita beli sekarang. Jadi itu namanya averaging. Semua sekuritas seperti itu. Ya, kenapa kok ada namanya averaging? Kenapa setiap saham yang kita jual ya udah bersih, ketika kita beli lagi itu average harga yang dijual tadi itu ikutan kena hitung harga modal yang baru kita beli barusan. Itu karena saham itu adalah sebuah aset. Aset itu sama kayak kita misalnya beli mobil. Oke, kalau beli mobil itu butuh waktu untuk balik nama, betul? Nah, kalau balik nama di mobil mungkin kita 1 atau 2 hari ya, tapi kalau saham itu 1 hari, Pak. Jadi setelah 1 hari, setelah Pak Hendra jual INKP, maka meskipun Pak Hendra beli lagi INKP pada hari yang sama, itu yang tadi dijual itu masih atas nama Pak Hendra. Masih belum dibalik nama. Nanti ya. Pak?
Ya, ya. Ya, jadi kalau mau beli yang baru, ya apa itu belinya besok aja. Gitu. Ngerti, Pak Idra? Ya, ya, Pak. Yes, oke. Bu Betty tanya, Pak Doit muncul film merah sel satu Nesbik. Oke, Bu Betty, silakan. Ya, kamu mau gimana lagi? Nggak bisa dijual. Ya. Waktu sel notifnya under schedule. Kenapa? Karena tadi ketika Bu Betty jual itu ketika di atas antara jam 2.50 sampai jam 3.00 itu artinya masuk fase yang namanya pre-closing. Kita nggak bisa jual pada saat itu, tapi cuma bisa antri jual aja, alias scheduling, dijadwalkan penjualannya. Jadi, kapan eksekusi penjualannya atau pembeliannya? Yaitu ketika 15.05 WIB. Sekarang ini baru bisa dijual atau dibeli. Oke, udah dimengerti, Bu Betty? Oke, pertanyaan lain? Pertanyaan lain? Oh ya Pak Ibu, tadi beberapa kali ada yang masuk ke Zoom kita tanpa pakai nama asli, oke? Mohon untuk masuk ke Zoom kita pakai nama asli aja, jangan pakai nama artis atau nama panggung, oke? Kalau saya nggak kenal namanya, langsung saya remove Pak Ibu. Dan kalau udah di remove, udah nggak bisa masuk lagi. Oke? Ada pertanyaan lagi? Yes, semoga minggu depan ISG hijau kembali. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup dulu Zoom-nya kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai ketemu minggu depan. Cheers and God bless you all abundantly. See you. Thank you, Pak Adi. Thank you, Pak Adi. Terima kasih, Pak Adi. Terima kasih ilmunya bagus, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak Adi. Thank you, Pak Adi. Thank you, Pak Charles, Pak Hendra. Thank you, Pak Adi. Terima kasih, Pak Adi. Thank you, Bu Umi. Thank you, Pak Adi. Thank you, Bu Yeni. Terima kasih, Pak Adi. Thank you, Mas Hita. Enak kantor, Mas. Kongko. Iya, Pak. Nek, nggak hujan, Pak. Siap.